Lanjut ya. Yep. Baik, saya mulai dari perkenalan dulu lah. Ya, nama saya Desindri Prihantoni. Saya tamat dari Teknik Sipil UNAN sama seperti Anda tahun 96. Ya. Kemudian S2 di Public Management University of Southern California 2001 dan sekarang sedang menyelesaikan S3 di Studi Bangunan UNAN. Insyaallah kalau bisa diselesaikan di tahun ini. Nah, pekerjaan saya dari awal setelah tamat di UNAN, saya bekerja di swasta 1 tahun di Jakarta, PT Konstruksi. Kemudian jadi pegawai negeri. Ya, dari 97 di SPU Kabupaten Agam. Kemudian loncat ke Kementerian PU sampai 2015, 10 tahun kurang lebih mengurusi jalan. Kemudian pindah ke Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Lanjut lagi ke Dinas PUPR. Ini sebenarnya dinas yang sama tapi cuma ganti nama gitu ya. Nah, pada saat ini saya bertugas sebagai widyaswara, dia namanya pengajar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin saya berurusan dengan proyek katakan itu dari 97 sampai 2019 kurang lebih 22 tahun ya, 22 tahun. Nah, ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang bisa saya bagi bersama para peserta kegiatan kita pada pagi hari ini, dan saya harapkan nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memperkaya wawasan Anda tentang bagaimana dunia kerja konstruksi di luar sana. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa teknik sipil. Kalau anak sipil itu kalau dia bicara masalah semangat sekali gitu ya. Jadi saya harap nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat Anda menjadi lebih paham tentang bagaimana sebenarnya dunia konstruksi di luar sana gitu. Saya ambilkan permasalahan kontrak ini saya ambil dari paparan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP. LKPP itu lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi lembaga yang menerbitkan aturan-aturan tentang pelelangan di negara kita ini. KPP melalui Direktorat Permasalahan Hukumnya sudah mengidentifikasi permasalahan sengketa kontrak konstruksi itu, atau sengketa kontrak, ini spesifik konstruksi mereka, tapi kontrak secara umum. Masalah ya, kita mulai dari sini. Pertama, pemutusan kontrak akibat wan prestasi, artinya pihak cedera janji tidak bisa memenuhi ketentuannya, dan umumnya yang wan prestasi adalah pihak penyedia jasa ya, atau kontraktor atau konsultan. Kemudian masalah sengketa kontrak kedua adalah perubahan kontrak yang berubah tapi disepakati. Kemudian masalah selanjutnya adalah adanya rekanan aktor atau konsultan yang masukkan ke dalam daftar hitam. Nah, biasanya yang dimasukkan ke dalam daftar hitam ini adalah kontraktor atau konsultan atau penyedia jasa yang mengalami putusan kontrak, maka dia dimasukkan ke dalam daftar hitam selama 2 tahun. Artinya daftar hitam itu tidak boleh menerima pekerjaan 2 tahun. Biasanya kalau dapat daftar hitam, dia menyanggah bukan hanya secara perdata, tapi juga biasa juga ada juga yang ke pengadilan pidana. Jadi tidak mau menerima hitam karena tidak bakal mendapat pekerjaan selama 2 tahun. Selanjutnya, masalah selanjutnya adalah berkaitan dengan uang muka dan pembayaran prestasi. Ya. Jadi ini sudah berkaitan dengan uang. Jadi uang muka yang tidak dibayarkan, atau kontrak yang tidak punya uang muka, atau prestasi pekerjaan yang tidak dibayarkan, atau dibayarkan kurang dari seharusnya, atau lebih dari seharusnya kemudian ditarik lagi. Nah, ini segala macam variasinya ya. Kemudian pemberian sanksi. Sanksi ini juga biasanya akibat keterlambatan kerja biasanya atau kesalahan ya. Kemudian
keadaan kahar atau peristiwa kompensasi. Nah, ini seperti yang kita alami sekarang, masa bencana, karena ini sekarang sudah punya bencana sosial ini sekarang, maka mungkin ada sebagian pekerjaan yang dihentikan dengan kesepakatan kedua belah pihak karena keadaan memungkinkan, itu yang keadaan kahar. Kemudian masalah selanjutnya adalah penyesuaian harga. Ya, jadi adanya fluktuasi harga di pasaran tidak bisa ditiadakan dalam sebuah proyek konstruksi, bahwa pada saat kontrak mungkin harga item itu senilai A, tapi ternyata dalam maka harga item itu tidak bisa lagi dibeli dengan harga A itu sih, sehingga pihak penyedia jasa meminta penyesuaian harga. Namun mungkin kalau tidak ada apa namanya pasal-pasal dan harga, itu akan ditolak, maka terjadilah sengketa. Nah, kalau kita lihat yang 7 ini, kita kembali dari awal tadi, sebagian besar berurusan dengan pembiayaan. Ya. Wajar, karena apa? Karena kontrak itu ya, kalau kita definisikan kontrak, maka tentu salah satu pihak, dalam hal ini pemilik, ingin memiliki sesuatu barang, ya. Barang itu ya, kalau tentu barang itu berupa produk konstruksi. Nah, bagi penyedia jasa, dia memberikan barang itu dengan harapan mendapatkan keuntungan. Jadi artinya dalam kontrak memang bagaimana biaya itu bisa dikendalikan. Kalau bagi penyedia, kalau bagi pengguna, maaf, dia berusaha membeli barang dengan semurah-murahnya dengan kualitas yang sama. Bagi penyedia usaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu hukum alam ya. Jadi kalau kita lihat sengketa ini, semua hampir semua penyebabnya adalah karena itu biaya dan waktu ini adalah faktor yang paling penting untuk dikendalikan dalam suatu proyek. Nah, kalau sekarang kita mulai kembali kita ke basic, ya. Basic, siapa saja yang terlibat dalam suatu pekerjaan konstruksi? Yang pertama pengguna jasa pasti ya. Kemudian, oh ini salah, kurang saya gambarnya ya. Yang gambar cewek ini konsultan. Apakah dia konsultan perencana, atau dia konsultan pengawas, atau dia konsultan manajemen konstruksi? Istrinya ada konsultan. Konsultan ini merupakan perpanjangan tangan atau pembantu dari pengguna jasa, dari pemilik. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan penyedia jasa atau kontraktor. Ya. Jadi pakai helm ini adalah kontraktor. Jadi kita sudah lihat pemisahan, di atas ada pengguna jasa, si pemilik, pada di bawah ada penyedia jasa. Tugasnya adalah bagaimana mereka bersama-sama mewujudkan suatu konstruksi yang sesuai dengan desain. Satu, kemudian bagaimana sesuai dengan spesifikasi. Jadi desain, kenapa dibunyikan dua, desain dan spesifikasi? Karena ada desain yang tidak cocok dengan spesifikasi. Makanya tugas mereka bertiga membuat suatu konstruksi yang cocok dengan desain dan benar secara spesifikasi. Ya. Apa contohnya desain yang tidak sesuai dengan spesifikasi? Anda tahu bahwa suatu desain pekerjaan, apalagi khususnya di proyek pemerintah, dibuat di tahun sebelum dari tahun konstruksi dilaksanakan. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Nah, pada saat menjelang pelaksanaan konstruksi, spesifikasi berubah, sesuatu hal yang biasa, maka desain tadi harus menyesuaikan dengan spesifikasi. Nah, karena itu maka tiga pihak ini, baik pemilik, konsultan maupun kontraktor, harus selalu mengupdate desainnya dengan spesifikasi yang terbaru. Sebagai contoh,
desain bangunan tahan gempa di kita itu sudah berapa kali berubah dari tahun 2002, kemudian 2012 berubah lagi, kemudian tahun lalu 2019 berubah lagi. Jadi kalau ada desain di tahun 2018 yang dikerjakan dan akan dikerjakan tahun ini, maka pastilah 2018 itu mempergunakan standar bangunan tahan gempa yang dibuat tahun 2012 standarnya. Tapi pada saat akan dilaksanakan sekarang, harus dicek lagi apakah spesifikasinya sudah sesuai dengan standar terbaru yang 2019. Nah, itu contoh bahwa ada desain yang mungkin perlu penyesuaian dengan spesifikasi. Ya, ini tugas ke para pihak tadi. Nah, kalau kita lihat satu-satu, kontraktor tugasnya adalah menerjemahkan desain yang sudah dibuat. Ya, menerjemahkan desain disesuaikan dengan spesifikasi sehingga terbuat produk konstruksi, apakah itu bangunan, jalan, dermaga, dan sebagainya. Nah, kontraktor keahlian yang dituntut dari kontraktor adalah kemampuannya untuk meramu 5 kalau kita di manajemen proyek, ya, man, machine, method, money, material. Ya. Jadi bagaimana mereka meramu peralatan, bahan, tenaga kerja, metode, kemudian kondisi lapangan, lingkungan, dan waktu sehingga bisa mewujudkan produk yang diinginkan dengan 3 batasan. 3 batasan di lingkungan proyek konstruksi adalah kita kenal dengan BMW, ya, biaya, mutu, waktu. Biayanya ditentukan berapa, waktunya ditentukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Jadi nggak ada proyek yang tidak punya batasan waktu, ya. Sampai selesainya saja nggak ada. Kecuali mungkin proyek pribadi. Proyek bangun rumah pribadi bisa seperti itu. Tapi kalau yang dikatakan kontrak, pasti ada batasan. Uangnya segini, waktunya segini, itu yang diinginkan seperti ini. Nah, ini batasan. Nah, inilah yang kita tuntut dari kontraktor. Bagaimana mereka mampu meramu menjadi sebuah bangunan. Modalnya apa? Ya. Modalnya adalah diberikan kontrak, kemudian diberikan uang, kemudian modalnya adalah dia harus punya kompetensi. Mana menunjukkan kompetensi itu? Kalau sekarang kompetensi itu ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi. Jadi para pekerjanya punya sertifikat kompetensi. Masuk pekerja juga punya sertifikat, tukang punya sertifikat. Ya, dengan modal ini kita harapkan si kontraktor mampu untuk mewujudkan atau meramu yang 5M tadi. Uang akan bekerja. Jadi kalau nanti Anda yang kontrak, modal inilah yang harus Anda perkuat. Kalau kontraktor tidak punya uang, bagaimana Pak? Ya susah. Kalau kontraktor punya uang, pasti dia nunggu uang muka terus. Kalau ada proyek yang tidak ada uang mukanya, nggak selesai. Nah, inilah yang jadi konflik nanti, yang jadi permasalahan seperti tadi. Ya. Jadi kalau mau jadi kontraktor harus punya uang, baru cari kontraknya. Konsultan. Apa tugasnya? Membantu, ini kalau konsultan pengawas ini ya, spesifiknya pengawasan. Membantu pengguna jasa, pemilik, untuk memastikan bahwa si kontraktor itu memang mampu menerjemahkan desain dan spesifikasi menjadi bangunan yang diinginkan. Ya. Atau bahasa lainnya, memastikan bahwa 5M tadi, alat, sumber daya manusia, metode, kondisi lapangan, dan pekerjaan itu telah memenuhi persyaratan. Nah, ini yang kita katakan tadi bahwa konsultan itu perpanjangan tangan dari pemilik. Mata dan telinga pemilik di lapangan ada di tangan konsultan. Nah, kalau Anda ingin jadi konsultan, apa modal yang harus Anda miliki? Ya, Anda memiliki kontrak. Kewenangan. Jadi, dia diberikan kewenangan selaku perpanjangan tangan untuk menerima dan menolak pekerjaan. Masalahnya di kita, konsultan yang tidak pede dengan kewenangannya.
Nah, ini tidak pede artinya dia tidak mampu menyatakan bahwa suatu pekerjaan itu diterima atau di kompetensi. Kompetensi kurang, penguasaan terhadap spesifikasi dan desain kurang, pasti yang muncul ketidakpercayaan diri. Padahal dia kan kepanjangan tangan. Jadi asal ada permintaan dikembalikan kepada ini Pak, apakah diterima atau tidak. Itu bukan konsultan yang benar seperti itu. Kalau konsultan yang benar itu selagi dia diberi kewenangan dan itu bersifat teknis, ya, kewenangan teknis, maka dia harus memutuskan apakah pekerjaan ini diterima atau ditolak. Salah satu kelemahan tentang konsultan kita, ya, tidak semua memang, tapi banyak yang seperti itu. Jadi kompetensinya perlu diasah lagi. Kita lanjut ke pemilik. Pemilik tugasnya apa? Tugasnya satu aja kalau pemilik. Tugasnya adalah membayar. Ya. Pekerjaan yang dibayar yang mana? Yang sudah kuantitas yang dipersyaratkan. Dari mana tahunya? Dari perpanjangan tangannya konsultan. Ya, karena pemilik kan 24 jam ada di lapangan. Pemilik telat bayar bisa dipermasalahkan, Pak? Bisa. Itulah dan sudah selesai, tapi pemilik telat. Itu namanya peristiwa kompensasi dalam kontrak. Ya. Jadi penyedia jasa berhak meminta kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Dari mana hitung-hitungannya? Hitung-hitungannya, kalau saya terima uang sekarang, kemudian saya terima uangnya ternyata 2 bulan lagi, uang yang saya sekarang itu kalau saya depositokan di bank, saya sudah menerima bunga sekian persen misalnya, ya. Atas dasar itu permintaan kompensasi bisa diajukan. Ini kalau telat bayar, apalagi gagal bayar, ya, maka itu bisa dituntut pidanakan perdata. Apa modalnya kalau mau jadi pemilik? Modalnya kalau di pemerintahan pasti ada surat keputusan. Siapa yang ditunjuk sebagai mewakili owner ya sebagai direksi. Kemudian kontraknya seperti apa dan tentu saja bayarnya. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya uang, cukup jangan coba-coba untuk menjadi owner karena akan menjadi permasalahan. Karena tugas owner cuma satu, membayar. Ya. Oke, kita setelah kita tahu bahwa unsur kegiatan konstruksi itu bertiga tadi, maka batasan dari sebuah manajemen itu sebenarnya sudah singgung tadi, ada waktu, ada biaya, kemudian ada yang ditentukan. Guna yang itu sebenarnya adalah untuk maksimalkan sumber daya. Jadi maksimalkan resources, sumber daya, bagaimana menghemat waktu, bagaimana menghemat biaya, bagaimana menggunakan meningkatkan performa atau penampilan. Namun dalam konsep manajemen proyek mutakhir, semua ini tidak cukup sampai ini. Kalau ini klasik ini, biaya mutu waktu itu klasik, ya, klasik. Sekarang ditambahkan satu, ini good customer relation, artinya baik dengan klien. Kenapa? Karena kalau Anda bekerja di dunia konstruksi, maka Anda akan selalu bertemu dengan klien-klien. Kalau Anda di mata salah satu klien tidak punya hubungan baik, maka reputasi Anda hancur. Jadi ini sebenarnya reputasi ya. Reputasi ini yang susah dibangun dan susah dijaga. Karena itu dengan menjaga batasan-batasan ini, maka Anda sudah membangun reputasi yang baik. Ini yang dalam konsep project manajemen mutakhir ini yang perlu dikembangkan. Ya, pengembangan dari konsep manajemen project klasik. Sekarang kita masuk ke proyek yang ada di pemerintahan, saya singgung ya. Kayak gambaran. Kita istilahkan dengan PPB SIT lah
dalam kurungnya LAKOM. Apa itu PPB? Perencanaan umum, kemudian pemrograman, penganggaran. PPB budget, ya, B-nya budget bahasa Inggris ini. Kemudian setelah selesai penganggaran, barulah masuk ke survei investigasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pembuatan desain. Survei investigasi menghasilkan data desain dan identifikasi risiko. Ya. Pada saat desain selesai, maka masuklah dia yang dalam kurung A ini, land acquisition. Kalau memerlukan akuisisi atau ganti rugi tanah, ya. Makanya ini dalam kurung, bisa diperlukan, bisa tidak. Kalau tanahnya sudah tersedia, tidak diperlukan lagi akuisisi tanah. Selesai akuisisi tanah, mulailah masa kontrak, mulai dengan pre-construction meeting atau rapat persiapan konstruksi. Kemudian ini pelaksanaan terus sampai selesai, ada gambar terbangun atau istilahnya as-built drawing. Ya. Kalau di sini tadi desain namanya design engineering, detail engineering design. Ya. Ini adalah as-built drawing, ya, gambar terbangun. Setelah selesai bangunan, lagi siklusnya adalah pengoperasian dan pemeliharaan. Sampai pada saat tertentu dilakukan lagi inventarisasi terhadap kondisi mutakhir. Kalau diperbaiki atau muncul ini berulang kembali seperti ini. Nah, ini ya. Ini secara umum siklus proyek-proyek pemerintah. Anda lihat di sini ada satu masalah. Penganggaran di sini letaknya sebelum desain. Ya. Penganggaran di sini letaknya sebelum desain. Sehingga permasalahan yang sering kita temui, desain ini terkunci oleh anggaran yang sudah disediakan. Padahal seharusnya secara ideal tidak seperti itu. Idealnya anggaran mengikuti desain. Jadi kalau butuhnya 1 miliar, maka disediakan anggaran senilai 1 miliar. Namun dalam prakteknya tidak mungkin seperti itu, karena anggaran ini dilaksanakan 1 tahun sebelumnya oleh pemerintahan. Makanya anggaran ini kalau Anda lihat APBD atau APBN itu kan disahkan di 2019 untuk tahun 2020 misalnya. 2020 untuk 2021. Anggarannya itu. Karena detail desainnya baru setelah anggarannya ada. Kalau nggak bisa menyewa konsultan. Bagaimana meng-hire konsultan jika anggarannya belum ada? Anggarannya ditentukan dulu. Nah, ini kadang-kadang menjadi masalahnya gimana? Pada saat proses penganggaran ini, orang teknisnya tidak ada untuk memprediksikan berapa sih sebenarnya kebutuhan. Yang kedua, kembali lagi ke potensi tadi, bahwa orang teknisnya ada, potensinya tidak memadai untuk membuat estimasi yang mendekati. Kembali ke potensi. Yang ketiga, mungkin ada faktor-faktor lain, mungkin penghematan budget, penghematan anggaran dan segala macamnya sehingga anggarannya potong. Tapi secara teknis hal itu akan menyebabkan kesulitan pada saat pembuatan desain. Namun ini siklus yang umum, ya. Makanya kalau Anda dengar ada konsultan perencana yang mengeluh bahwa dananya tidak cukup untuk fisik, dana yang dialokasikan tidak cukup, ini penyebabnya sebenarnya, ya. Jadi Anda mengambil salah satu tempat di sini, apakah di penganggaran, apakah di survei dan desain, di pelaksanaan, maka Anda harus memahami bahwa siklus ini berulang. Dan kira-kira kalau Anda ingin dapat melaksanakan tugas Anda dengan baik, maka Anda connect-nya ke siapa. Jadi kalau Anda ke sini, Anda berada di posisi desain sini, maka Anda jauh-jauh hari sudah nah itu tadi yang good
relationship dengan pihak-pihak yang menyusun penganggaran ini, supaya jangan sampai nanti menjadi kurang anggaran gitu ya. Lanjut. Ini sekarang sudah masuk ke proyek ya. Kalau tadi siklus, kita sekarang lihat tahapannya. Tadi sudah disinggung -1 tahun sebelumnya rencana umum pengadaan. Rencana umum ini berada di, kalau kita lihat di sini tadi ya, nih rencana umum. Kemudian masuk ke pengadaan teknis yang tadi ya. Kemudian masuk ke pelelangan. Ini di siklus kita tadi ya. Kemudian pada saat pelelangan itu kita sebut namanya periode persiapan tahunan. Sampai pelelangan selesai, tanda tangan kontrak. Pada saat kontrak sudah mulai ditandatangani dan dilaksanakan terima, maka si pemilik dan pelaksana proyek sudah harus mulai melakukan pengendalian kegiatan. Ya, batasan-batasan yang tadi, biaya, mutu, waktu, itu akan terlampaui kalau tidak dikendalikan. Nah, ini pentingnya pengendalian biaya, mutu, waktu tadi. Kalau tidak, maka serah terima pekerjaan di sini terlampaui, bisa di sini, di sini, di sini. Ya. Nah, kalau semua berjalan lancar, maka pada akhir kontrak bisa dilaksanakan serah terima sementara namanya. Ya. Sementara, kenapa namanya sementara? Karena masih ada tanggung jawab dari kontraktor untuk memelihara pekerja tersebut sampai masa waktu tertentu yang ditentukan dalam kontrak. Bisa 6 bulan atau 1 tahun, tergantung. Ya, jadi ini lebihnya kalau bahas awamnya adalah garansi. Ya, kalau kita beli, misalnya beli komputer atau beli laptop, kan kita tanya garansinya berapa tahun Pak? Oh, garansinya 3 tahun atau 1 tahun. Nah, sama di dunia konstruksi namanya periode pemeliharaan. Jadi selama masa garansi ini, masa ini, si kontraktor menjamin bahwa produk yang dihasilkannya, produk konstruksi yang dihasilkannya berada tetap dalam kondisi prima seperti pada saat diselesaikan di akhir sini. Ya, itu maksudnya pemeliharaan. Ya. Jadi kalau di sini 100% kondisinya, maka pada akhir masa garansi, akhir masa pemeliharaan, kondisinya tetap 100%. Bagaimana kalau ada kerusakan di masa pemeliharaan ini? Ya itu namanya garansi, diperbaiki. Ya, sama seperti kita beli laptop, 1 bulan ternyata sudah rusak, ya kita beli kembalikan, tolong diperbaiki, tanpa biaya. Nah itu, jadi prinsipnya sama. Ya, ini ikhtisarnya. Kalau kita melihat detail per tahun, ya, tahun T-1 itu selesaikan. Nah permasalahan lagi, jadi permasalahan lapangan, ada yang pekerjaan yang seharusnya diselesaikan pada tahun T-1 ini ternyata masuk ke tahun T. Contohnya apa? Contohnya perencanaan teknis ini. Secara ideal perencanaan teknis itu berada di T-1. Tapi karena suatu dan lain hal, mungkin masalah pembiayaan yang tidak disediakan di tahun sebelumnya, baru ada di tahun yang sama, perencanaan teknis ini masuk ke tahun T. Apa resikonya kita ketemu? Resikonya adalah kalau seandainya perencanaan teknis ini sesuai dengan batasan yang ditentukan, terutama berkaitan dengan waktu, maka ini bisa dikendalikan. Misalnya perencanaan teknis bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. Di Januari, Februari, Maret. Sehingga bulan April sudah bisa lelang konstruksinya. Kalau itu berjalan sesuai skenario, namun dalam praktiknya ada banyak faktor-faktor X yang membuat skenario seperti itu tidak berjalan dengan baik. Ya, misalnya penunjukan konsultan perencana terlambat, atau lelangnya gagal lelang konsultannya, sehingga harus diulang.
ya, atau dananya terlambat cair sehingga konsultan tidak mau menyerahkan dokumen perencanaannya sebelum dibayar. Jadi misalnya tertunda 2 bulan harusnya selesai, tapi ada penundaan yang tadi, dokumen perencanaan baru bisa diterima oleh pada bulan Mei misalnya. Nah udah kacau karena akan memakan waktu, seharusnya bisa digunakan untuk konsultasi. Nah ini faktornya ya. Jadi lapangan tidak selalu ideal seperti ini, bahkan banyak yang tidak ideal. Nah jadi ini menjadi kendala ya. Faktornya apa? Sebagian besar biaya juga sebenarnya kita sampaikan tadi ya, bahwa biaya tidak tersedia. Kalau kita kembali, kenapa biaya tidak tersedia? Siklus yang kita sampaikan di awal tadi tidak di. Sekarang kita masuk ke pengendalian. Review sampai di sini. Sekarang kita masuk ke bagian pengendalian. Kenapa proyek itu perlu dikendalikan? Ada 3 hal. Pertama, terlibat di dalam sebuah proyek asal berbagai disiplin ilmu. Ya. Berbagai macam disiplin ilmu dengan cara pikirnya masing-masing. Kita bertemu dengan orang yang dengan latar keuangan, maka berpikir adalah semua yang dengan uang. Ya. Tapi kalau kita berpikir dengan orang teknis, maka semua yang dilihat adalah penyelesaian pekerjaan. Contohnya begini, ada pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak tapi harus dilaksanakan. Pada saat pekerjaan jadi longsor yang menimbun lokasi pekerjaan misalnya ya. Kalau orang teknis melihat, udah kerjakan dulu. Karena mengganggu jadwal kita, mengganggu target pencapaian pekerjaan. Tapi bagi orang keuangan, tunggu dulu. Kalau Anda kerjakan, uangnya dari mana? Beli solar alatnya dari mana? Gaji pegawainya dari mana? Nah, dari kita. Kita tagihkan dulu. Padahal sama-sama berada di posisi kontraktor. Nah, jadi interpretasi berbagai profesi keahlian ini harus disatukan di dalam sebuah sistem pengendalian. Nah, ini contoh sederhana ya. Kemudian alasan kedua mengapa kita perlu mengendalikan proyek adalah banyak proyek, yaitu pertama pemilik, kedua konsultan, ketiga kontraktor. 3 kelompok ini masing-masing dengan kepentingannya masing-masing. Kalau si pemilik dapat barang cepat dengan barang dengan waktu yang cepat dan harga yang murah, kalau konsultan ingin dapat melaksanakan sesuai dengan spesifikasi untuk menjaga reputasinya, jangan sampai dianggap konsultan atau konsultan kaleng-kaleng gitu ya. Kemudian dia juga ingin menampilkan kinerja yang baik kepada owner supaya dan mungkin dapat proyek lagi di masa depan. Sedangkan kontraktor bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Masing-masing punya kepentingan. Kalau dispute atau ada masalah di antara ketiga pihak ini, maka jawabannya adalah kembali kepada yang dibangun. Kalau sistem pengendalian tidak dibangun dengan baik, maka itulah yang terjadi sengketa tadi. Ya. Belum lagi kalau masuk faktor luar, faktor eksternal, ya, faktor politis, faktor masyarakat, dan lain-lain. Nah ini makanya pengendalian proyek diperlukan. Ketiga, adanya perbedaan persepsi tentang satu hal. Kok bisa? Bisa. Karena apa? Karena kelemahan kita sebagai orang teknik, kita tidak mengerti dengan bahasa hukum. Nah ini yang kita temui di lapangan. Ya. Kontrak itu adalah bahasa hukum. Sementara kita orang teknis tidak mengerti dengan bahasa hukum. Sehingga pada saat kita masing-masing membacanya, kita masing-masing punya persepsi masing-masing. Nah ini, makanya sekarang
di dalam pembuatan kontrak atau dalam perusahaan-perusahaan kontraktor yang besar, biasanya mereka merekrut ahli hukum kontrak. Karena disadari bahwa kelemahan kita di orang teknis selama ini bahwa persepsi berbeda itu karena cara membaca yang berbeda. Ya. Nah, ini sebab maka suatu sistem yang diperlukan ya agar pekerjaan itu efektif, efisien, dan tertib. Anda lihat di sebelah kanan ini segitu banyak orang yang terlibat, bukan hanya yang 3 tadi, ada juga pemasok, subkontraktor, institusi keuangan ya, misalnya bank atau asuransi yang memberikan jaminan kredit, institusi pemeriksa, auditor, kemudian institusi pemerintah terkait sampai ke tingkat desa, mungkin nagari, camat, bupati atau wali kota, gubernur, segala macam ya. Kemudian tenaga kerja, masyarakat. Nah, masyarakat juga bisa menjadi kendala. Apa utamanya masyarakat jadi kendala? Masyarakat begitu lihat ada proyek daerahnya, biasanya masyarakat setempat menginginkan untuk ikut terlibat sebagai minimal pekerja atau menjadi pemasok. Nah, apakah ini bisa diakomodir? Ya, tergantung sistem pengendalian yang dibangun. Nanti kita bisa cerita lebih jauh ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dia sistem pengendalian. Bahwa lingkup kerja itu harus dikendalikan berdasarkan keuangan, budget, dan jadwal. Jadi tidak bisa budget berdiri sendiri, jadwal berdiri sendiri. Semua ini adalah 3 serangkai yang mendukung kesuksesan sebuah proyek. Ya. Jadi kalau lingkup itu mencakup kuantitas dan kualitas, maka budget ini mencakup pembiayaan untuk mencapai kuantitas kualitas kan. Ya. Sedangkan jadwal sequence atau urut-urutan kerja. Urut-urutan kerja tentu didukung untuk mendukung atau saling mendukung dengan budget yang disediakan. Ya. Kalau urut-urutan kerja dibuat tapi budgetnya keteteran, maka skop pasti tidak akan tercapai. Ya. Atau budgetnya kelebihan, urut-urutan kerjanya sedikit, maka skop ini akan jadi bermasalah. Ya. Terutama bagi owner, karena uangnya tidak optimal dimanfaatkan. Ya. Jadi ini lingkup bagaimana suatu pengendalian keuangan dan pengendalian jadwal itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah kegiatan proyek. Sekarang kita lihat satu-satu. Kalau tadi lihat jadwal, nah, jadwal ini dalam pengendalian harus dibuat 2. Yang satu sebelum bekerja harus ada jadwal bekerjanya. Ya. Apa yang dikerjakan, apa biayanya, bagaimana dikendalikannya? Dikendalikannya setiap periode tertentu, terserah. Kalau di sini biasanya setiap akhir bulan. Akhir bulan tanggal 20 sampai 28, biasanya pemilik menagih kepada pemilik yang diwakili oleh konsultan menagih kepada kontrak. Mana dia realisasi jadwal yang dibuat di awal bulan tadi. Ya. Ini sistem pengendalian yang dibangun. Jadi di awal dibuat, pada akhir bulan ditagih. Bisa lebih cepat, Pak? Bisa. Kalau mau ditagihkan 2 mingguan atau mingguan silakan. Tapi nanti si kontraktornya mungkin keteteran dengan urusan administrasi kalau terlalu rapat jadwalnya. Jadi ini fleksibel, tapi bagaimana memungkinkan suatu sistem itu bisa dikendalikan. Kalau proyeknya 1 bulan ya nggak mungkin 1 bulan. Pasti lebih rapat ya kalau proyeknya selesai 1 bulan. Karena nanti sama dengan kita mulai kontrak, kemudian akhir kontrak kita minta realisasi. Sama itu kalau kerjanya 1 bulan. Jadi kalau pekerjaannya durasinya lebih pendek, kendaliannya juga lebih pendek. Supaya jangan sampai melenceng terlalu jauh, baru kita tahu bahwa ada sesuatu yang melenceng. Nah, biasanya pengertian seperti ini dilaksanakan dalam rapat mingguan, rapat 2 mingguan, atau rapat bulanan. Ya. Ini bagaimana atur atau mengendalikan jadwal pelaksanaan. Nah,
keuangan, budget, kita lihat tadi, mereka tidak terpisah antara keduanya. Seiring dia. Jadi jadwal kemajuan keuangan ini dibuat seiring dengan jadwal pekerjaan tadi. Ya. Namanya kalau diistilahkan di pekerjaan itu mata pembayaran. Ya, mata pembayaran apa? Mata pembayaran galian fondasi misalnya untuk bangunan. Atau kalau pekerjaan jalan mata penggalian penghamparan aspal lapis pertama misalnya. Jadi mata pembayaran ini yang mengunci bobot pekerjaan. Nah, jadi misalnya di minggu pertama pekerjaannya adalah galian fondasi, maka biaya yang dibutuhkan untuk minggu pertama itu adalah senilai X rupiah. Ya. Jadi dia seiring. Bagaimana mengendalikannya? Mengendalikannya adalah terlihat dari kurva yang kita buat. Ya, itu yang kita sebut dengan kurva S itu. Ya. Jadi kurva S itu banyak fungsinya, tidak hanya sebagai monitoring kemajuan pekerjaan, tapi juga adalah berfungsi sebagai pengendalian keuangan. Ya. Ini contohnya. Misalnya kita membangun, kalau ini membangun pekerjaan, kita lihat pekerjaan fondasi yang ditunjukkan oleh bar chart ini. Pekerjaan ini nilainya 355 juta totalnya. Sementara pekerjaan fondasi nilai 3 juta. Nah, kalau kita nilai pekerjaan fondasi itu 15% dari ini dari sisi biaya. Kita gambar. Harus kalau waktunya 3 minggu, maka harus dibagi 3. Karena kita kendalikan mingguan. Ya. Nah, ini sistem pengendalian. Artinya yang 15 tadi harus dibagi 3. 5. Apakah ini hanya sekedar angka 5? Tidak. Saya sampaikan tadi bahwa ini juga berkaitan dengan pengendalian keuangan. Artinya pada minggu ketiga harus disediakan uang senilai 5,03% untuk pekerjaan fondasi. Ya. Kalau tidak bisa menyediakan uang, atau tidak bisa menyediakan uang, pekerjaan ini akan tertunda. Pekerjaan tertunda apa? Dampaknya kepada waktu. Mungkin tidak dikejar lagi. Sampai di sana berpikirnya. Ya. Jadi ini waktu pelaksanaan ini, schedule ini, bahkan sekedar untuk menunjukkan kapan kita mulai, kapan kita selesai. Nah, ini yang sering kita temukan di rekan kita di lapangan, bahwa bar chart ini hanya digunakan untuk identifikasi kapan kita selesai. Hal mulai dan selesai kepada hal-hal lain, salah satunya adalah biaya. Ya. Contoh. Saya pindahkan ke grafik seperti ini. Nah, ini yang ya. Angka 5. Kalau kita lihat di minggu ketiga tadi, maka seharusnya pekerjaan kita itu sudah 12,4% ini misalnya ya. Dan tadi 5,3 harus disediakan, tapi kumulatif dari pertama 3,75 tambah 3,75 tambah 5, maka di minggu ketiga dia sudah harus mencapai 12,54%. Artinya 12,54% pula uang harus dialokasikan. Karena kan time schedule ini namanya time jadwal pekerjaan dibuat sebelum memulai pekerjaan. Bukan dibuat bersamaan dengan pekerjaan. Namanya schedule. Karena itu kita sudah harus bisa
baca bahwa di minggu ketiga kita butuh uang segini. Di minggu keempat kita butuh uang 17,57. Dari mana? Dari nilai kontrak 355. Di minggu atau di minggu pertama bulan kita butuh uang 29. Nah, ini yang harus kita baca pada saat akan memulai pekerjaan. Artinya apa? Artinya seorang yang baik dalam menyusun time schedule ini memang betul-betul mempertimbangkan yang 5M tadi, jadwal tadi ya. Cukup, kemudian dengan baik, kemudian ada. Baru dia bisa menyusun. Kalau tidak, yang akan dipanen adalah konflik tadi. Ya. Jadi kompetensi itu di sini berperannya. Seorang project manager yang baik, dia kompeten mampu menuangkan apa yang belum kejadian. Ya. Ini kan yang belum kejadian. Dia bisa memprediksikan apa yang belum kejadian. Tapi tentu dengan dasar-dasar data-data yang cukup. Ini yang akan jadi pedoman untuk pengendalian. Kalau ininya amburadul, banyak yang seperti itu, bahwa time schedule ini hanya sekedar pemenuhan persyaratan lelang, bahwa lelang membutuhkan schedule. Ada, tapi syaratnya asal ada aja. Nah, pelaksanaan, olah dia. Time schedule ini tidak pernah direview, tidak pernah diperbaiki sebelum pekerjaan dimulai. Ya. Jadi ini yang berniat untuk terlibat dalam kegiatan, maka Anda perkuat di permasalahan seperti ini. Karena terus terang kebanyakan fresh graduate begitu dijunkan ke lapangan agak kebingungan lihat membaca kurva S. Membaca kurva S. Apalagi membuatnya. Nah, ini kelemahan. Atau kalau sekarang mungkin sudah berbeda, tapi ini secara umum kita lihat seperti itu, ya. Nah, nanti kurva S rencana ini akan diiringi dengan realisasi. Jadi kalau di sini diisikan realisasi, kurva yang apakah realisasinya di atas seperti ini, ataukah realisasinya di bawah, atau bervariasi zigzag. Ya. Ini yang kita sebut dengan deviasi. Nah, yang mempengaruhi lagi adalah, dan kadang-kadang terlupa, produksi. Ya. Jadwal produksi, kemudian rencana produksi, itu sangat mempengaruhi cash flow pekerjaan. Sangat mempengaruhi pembiayaan. Contohnya, kalau Anda mengambil material Anda bekerja di Padang, materialnya diambil satu di Pariaman, kemudian satu di Lubuk Sikaping di Pasaman, maka harga material yang diambil di Pariaman dan harga yang diambil di Lubuk Sikaping akan menghasilkan harga produk yang berbeda. Ya, karena apa? Karena yang satu dekat, yang satu jauh. Kalau yang lebih mahal dan yang jauh lebih murah, maka Anda harus memperhitungkan bahwa membeli murah tapi sampainya lebih lama, membeli mahal tapi sampainya lebih cepat, yang mana yang akan kita pakai kalau kualitasnya sama? Cash flow. Jadi hal-hal harus diperhitungkan karena dia tidak di produk akhir, tapi dia terlihat di proses. Nah, ini yang kadang-kadang lupa. Contoh, teman kebanyakan kanan jalan misalnya ya, punya proyek 1 atau 2 atau lebih. Ya. Alatnya tidak sebanyak
pekerjaannya. Jadi misalnya dia punya 3 pekerjaan, 1 di Padang, 1 di Bukit Tinggi, 1 di Solo. Alat 1 set aja. Itu mesin penghampa. Jadwal ya. Nah, masing-masing proyek punya sistem pengendalian berkoordinasi. Ya, jadi pemilik di Solo, pemilik di Padang, dan pemilik Bukit Tinggi nggak pernah koordinasi itu, karena dia nggak tahu si kontraktornya punya proyek. Nah, siapa yang mengendalikan? Dia kontraktornya. Dia harus bisa membuat jadwal peralatannya sesuai sehingga memenuhi jadwal di masing-masing. Nanti juga di Solo di bulan Mei juga, kemudian di Bukit Tinggi bulan Mei juga, pelabakan dia. Batas yang diminta tadi, biaya mutu waktu tadi bisa terlewati. Nah, ini yang perlu secara langsung tapi mempengaruhi cash flow pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan. Oke. Jadi kalau kita bisa rangkum terkait dengan hal ini, memberikan pelaksanaan urutan pekerjaan, kemudian bisa menjadi alat komunikasi bagi semua pihak yang terlibat tentang rencana pekerjaan. Kalau kita tahu kenapa perlu dikendalikan, karena banyak persepsi terhadap satu hal, maka inilah yang menyatukannya. Ini aplikasinya, ya. Kemudian untuk pelaporan, pemantauan, kemudian dasar untuk kebutuhan pekerjaan. Jadi jadwal pelaksanaan dan jadwal biaya itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dikerjakan oleh 2 orang yang berbeda, ya. Karena pegawainya banyak, satu suruh mengerjakan jadwal pelaksanaan, satu disuruh mengerjakan jadwal pelaksanaan, jadwal pembiayaan, tidak sinkron dia. Jadi maksudnya satu itu bukan 1 orang, tapi 1 tim, ya. Jadi harus satu, dia mengerjakannya harus satu. Ya, terlambat atau akan terlambat. Nah, ya. Jadi ini pekerjaan terlambat dari schedule. Nah, ini pengendalian atau akan terlambat. Kemampuan kita melihat bahwa pekerjaan akan terlambat ini. Sepanjang tidak ada perubahan kuantitas dalam kontrak, penambahan pekerjaan misalnya, tidak ada perpanjangan waktu, tidak ada hal-hal yang tidak terduga seperti bencana alam, epidemi seperti ini, atau tindakan pemerintah. Nah, pemerintah ini contohnya kenaikan harga BBM secara resmi. Akan mempengaruhi. Kalau ada tindakan pemerintah yang resmi seperti itu, maka dia itu bukan kepada ketidakmampuan salah satu pihak yang berkontrak, tetapi kepada pihak ketiga yang berada di luar pihak pertama dan pihak kedua, ya. Pihak pertama pemilik, pihak kedua kontraktor. Artinya itu yang diistilahkan dengan force majeure, ya, atau keadaan bahasa Indonesianya, sesuatu yang di luar daya atau yang berkontrak, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa jadwal ini terlambat dari schedule yang sudah disusun atau akan terlambat, maka silahkan direvisi. Tapi siapa yang menyetujuinya? Tentu semua pihak yang terlibat. Yang bertiga tadi yang menyetujuinya. Direvisi. Ini yang disebut dengan kontrak kritis, ya. Kalau pekerjaan sampai 70%, terlebih dari 10%, maka kontrak itu sudah kritis namanya, sehingga perlu ada tindakannya apa? Terserah. Tapi kalau dia sudah memasuki bobot di atas 70% sampai 100%, maka keterlambatan 5% saja sudah dianggap kritis. Kenapa? Karena pada bobot di atas 70%, kalau kita lihat kurva S, maka sudah hampir mencapai puncak, sudah mau melandai, sehingga keterlambatan
keterlambatan sedikit akan menyebabkan ketinggalan yang harus dikejar jauh lebih banyak. Ya, jadi ini batasannya. Kalau kita bicara kontrak kritis, berarti harus ada penanganan. Di lapangan kita temui kontrak kritis ini kadang kelewatan. Sudah 30% tapi pihak-pihak yang berkepentingan tidak melakukan rapat kontrak. Kenapa? Banyak faktor. Pertama, mereka kasihan. Saling mengasihani gitu ya. Kasihan dengan kontraktor misalnya. Kalau di kontrak kritis berarti harus ada percepatan, sementara uangnya tidak ada. Tidak bisa seperti itu. Atau juga ada faktor-faktor lain bahwa nanti kan ya. Jadi kadang-kadang hubungan kedekatan emosional di dalam sebuah proyek juga mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan kontrak ini secara profesional. Kata kuncinya sebenarnya profesional. Hal baik, tapi kalau kontrak itu harus dilakukan suatu tindakan, maka tetap harus dilaksanakan. Yang kadang-kadang kita temui, ya, sehingga pada saat sudah jauh melenceng, jadi kalau 10% ini masih bisa dikejar 2 minggu. Tapi kalau sudah 40%, 60% baru mau rapat kontrak kritis, maka bukannya membantu namanya, tapi memberikan ini. Kalau kita lihat kurva di sini, 70% sudah mendatar seperti ini, sehingga kalau lewat sedikit ya, sudah akan sulit mengejarnya. Nah, ini kurva S ya. Jadi bagaimana Anda bisa membaca kurva S ini beda. Jadi kurva S ini sebagaimana disampaikan tadi bisa dibaca dengan dua hal. Kita tidak bisa memisahkan antara jadwal dan waktu. Kalau kita lihat di sini, dilihat di bawah di sini, ini waktu, maka kita misalnya punya kurva ini, kurva rencana yang tebal, kemudian yang kurva aktual. Nah, kita lihat dari sini sudah berada di bawah kurva rencana. Bagaimana membacanya? Apa yang bisa kita baca dengan gambar seperti ini atau kurva seperti ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah itu ini menunjukkan keterlambatan waktu, ya, yang horizontal. Tapi karena kurva S ini juga dibuat berdasarkan bobot persentase pekerjaan, ya, maka jarak vertikal ini menunjukkan keterlambatan penyerapan keuangan. Ya. Jadi kalau Anda bisa tarik angka pastinya di sini, berarti penyerapan keuangan terlambat. Sekian persen itu bisa dia persen dari nilai kontrak 1 miliar, 100 juta dia. Jadi harusnya uang itu sudah bisa diserap 100 juta tapi tidak terserap. Nih, keterlambatan. Jadi kurva S ini dibaca tidak hanya membaca keterlambatan pekerjaan sebenarnya, tapi juga keterlambatan keuangan. Nah, ini yang harus kita biasakan membacanya. Kenapa? Karena kembali tadi, proyek adalah mutu biaya, mutu waktu. Jadi, kalau kita terlambat menyerap, maka pasti nanti batasan biayanya tidak akan bisa kita penuhi. Terlambat dong kata arti lainnya. Ya. Kalau seperti kalau kita mau teruskan kurva yang ini, nah ya, ini adalah bahwa ini kalau kita mau memperpanjang waktu karena kita terlambat di sini, maka kita mau memperpanjang waktu misalnya dengan memberikan kompensasi atau mengganti ini dengan waktu, menambah waktu di sini. Prinsipnya adalah bahwa kurva yang baru mendekati paralel dengan kurva yang lama. Nah, maka ketemu bahwa waktu yang hilang di sini diperpanjang di sini. Itu pun kalau semua pihak setuju. Semua pihak setuju, maka akan ada penambahan waktu di sini. Ya. Tapi kalau ternyata Anda mau mempercepatnya dengan membypass di sini, maka pada saat di sini
Untuk pekerjaan ini Anda membutuhkan, supaya dia tidak jadi di sini tapi pindahkan ke sini, maka Anda membutuhkan tambahan dana sebesar begini. Ya. Nah, jadi kurva ini bisa kita main-mainkan sebenarnya. Kurva inilah yang salah satu sistem kita mengendalikan kegiatan, ya, baik pelaksanaan maupun keuangan. Berapa biaya yang kita butuhkan, berapa waktu yang kita butuhkan kalau kita mau mempercepat pekerjaan. Tapi kalau kita mau menggunakan sistem tradisional bahwa kurvanya harus seiring, maka waktu yang terlambat juga akan ditambahkan di sini. Ya. Tapi kalau kita kompensasi waktu terlambat, apa? Ada kompensasi biaya. Kalau terlambat pasti Anda akan didenda. Maka harus ada biaya yang dikeluarkan untuk membayar denda. Ya. Tapi kalau Anda begini, Anda juga mengeluarkan biaya, ada tambahan dana, tapi Anda tidak didenda. Anda bisa menyelesaikan tepat dengan waktunya. Nah, tinggal dibandingkan saja. Yang mana yang lebih sedikit pengeluarannya? Apakah dengan membayar denda karena waktu terlambat pekerjaan, batasan waktu dilewati, ataukah waktu tepat, tapi kita perlu effort yang lebih? Apa effort yang lebih sehingga dia bisa ini? Effortnya adalah penambahan tenaga kerja, penambahan waktu kerja, penambahan peralatan. Itu effort yang lebih, makanya Anda butuh tambahan dana. Anda harus lembur untuk mengejar ketinggalan. Lembur berarti kerja ditambah, peralatan ditambah, kemudian uang ditambah untuk membayar lembur. Ya, jadi faktor-faktor produksi itu ditambahkan semua. Namun kebanyakan juga ada, lembur ditambah tapi pekerjaannya nggak ditambah untuk mengiringi, sama aja. Dia kerja lembur malam, besok paginya ngantuk, sehingga produktivitasnya menurun. Sehingga secara umum tidak ada peningkatan produktivitas. Kalau lembur ketertinggalan, maka yang lembur tentu dua shift bekerjanya. Kalau dia ngejar sampai pagi misalnya, ya, dua shift. Pekerja malam bukan pekerja yang siang. Kalau enggak ya sama aja. Kerja dia suruh kerja malam, hari pertama semangat, siang sampai malam. Hari kedua udah setengah semangat. Hari ketiga mungkin udah nggak sanggup lagi dia, siang malam. Nah, jadi tinggal dibandingkan aja. Apakah effort yang kita keluarkan untuk menghindari denda lambat sebanding cost-nya, pembiayaannya, dengan denda yang akan kita bayarkan. Nah, di situ sebenarnya peran dari pengendalian dan biaya pekerjaan ini. Ya. Salah satu alat membantu adalah ini, Anda mungkin sudah belajar juga, analisa jaringan atau ini salah satu di samping kurva S dan bar chart tadi yang membantu dalam mengendalikan waktu dan biaya. Ya. Jadi mungkin Anda sudah ini bahwa pekerjaan 1, 2, dan 3 bisa dikerjakan paralel. Nah, ya. Tapi pekerjaan yang nomor 4 itu pekerjaan nomor 1 dan nomor 2 harus selesai dulu, baru bisa pekerjaan mulai. Kalau enggak, pekerjaan 4 enggak bisa dimulai. Demikian pula pekerjaan nomor 5 dulu pekerjaan nomor 2. Nomor 6 harus selesai dulu nomor 3. Nah, selanjutnya pekerjaan nomor 8 tergantung kepada pekerjaan nomor 4 dan nomor 5. Contohnya apa? Contohnya Anda mau bangun rumah, ya. Untuk mengerjakan pekerjaan kuda-kuda, maka strukturnya harus selesai dulu. Nggak mungkin Anda pekerjaan kuda-kuda strukturnya baru separuh, ya. Artinya menunggu, ya. Pekerjaan kuda-kuda menunggu. Nah, ini maksudnya apa ini pengendalian waktu dan biaya, maka Anda juga harus bisa, Anda dengan pedoman network planning ini bisa mengatur cost yang akan dikeluarkan. Ya. Pada saat pekerjaan 1 masih berlangsung, maka cost untuk pekerjaan 4 tidak dianggarkan, tidak dialokasikan. Ya. Tapi pada saat pekerjaan 2 sedang berlangsung, cost untuk pekerjaan 5 sudah bisa diancar-ancar.
karena dia hanya tergantung kepada satu pekerjaan saja. Demikian juga pekerjaan 6. Ya. Nah, di sini kemampuan untuk mengestimasi mana pekerjaan yang mendahului dan mana pekerjaan yang mengikuti. Ya. Kalau Anda tidak bisa menerjemahkan ini, maka salah satu alat bantu yang sebenarnya bisa Anda manfaatkan untuk mengendalikan pekerjaan dan waktu, dan biaya dan waktu, jadi ini sangat vital sebenarnya. Nah, tapi terus terang, untuk kontraktor kelas kecil, saya jarang menemukan rekanan yang membuat pekerjaannya berdasarkan network planning. Ya. Saya tidak tahu alasannya, apakah memang dianggap tidak perlu, cukup dengan bar chart dan kurva S saja, atau kemampuan untuk menerjemahkan ini yang kurang memadai, tidak tahu. Padahal sekarang banyak aplikasi-aplikasi atau program-program yang bisa membantu dalam membuat ini dengan lebih rutin, lebih cepat. Namun tetap program adalah alat bantu. Namun logikanya tentu dibuat oleh manusia. Ya. Nah, dengan menggunakan network banding ini sama, ini pengendalian ya, alat komunikasi ya, sama seperti kurva S tadi. Kesulitan yang timbul, jadi misalnya seperti ini tadi, terlambat di pekerjaan satu akan berpengaruh terhadap ya. Nah, ini akan bereaksi dia bahwa pekerjaan 1 terlambat, pekerjaan 4 dan 8 akan terlambat. Nah, pekerjaan 2 terlambat, maka pekerjaan 4, 8, 5 akan terlambat. Seperti itu. Ini cara kita ya. Keuangan tadi owner adalah tugasnya membayar. Maka validasi pekerjaan untuk menyebut memang sudah siap untuk dibayar. Ini contohnya ya. Bahwa pekerjaan itu sudah diperiksa oleh inspektor atau pengawas, sudah diperiksa oleh kualitasnya, sudah oleh quantity engineer sudah diperiksa, diberi catatan, dievaluasi oleh supervision engineer, pengawas tim leader pengawas, kemudian baru disetujui untuk dibayar. Ini validasi namanya. Jadi pekerjaan itu tidak begitu selesai langsung dibayar, validasi dulu. Maka sudah memenuhi spesifikasi, dianggap sudah memenuhi kualitas dan kualitas, barulah dibayarkan. Saya kira itu. Sebelum saya tutup, saya kutip ya, tahan belajar, maka harus tahan perih kebodohan. Nah, ini saya kira satu kata-kata bijak yang perlu kita renungkan bersama. Demikian penjelasan atau diskusi yang bisa saya sampaikan hari ini. Maaf. Dan kalau ada pertanyaan, mungkin saya serahkan ke Pak Beni atau ke Pak kita. Sesi proyek terlambat ya? Ya, proyek terlambat. Nah, apa langkah-langkah yang dilakukan agar proyek nanti bisa tetap di waktu, biaya, dan mutu yang bagus tersebut? Kalau proyek terlambat, maka dari pengalaman saya, kita tidak bisa mempertahankan biaya yang sudah direncanakan untuk cost proyek dari awal. Pasti ada tambahan, ada extra cost untuk itu. Namun demikian, ya cost itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk penambahan lembur. Karena kita akan mempercepat pekerjaan ya. Kita tidak ingin pekerjaan kita terlambat kan. Artinya ada extra cost untuk bahan personil untuk lembur, peralatan untuk lembur, pembiayaannya sekalian. Namun demikian kita ingat bahwa dalam sebuah kontrak
Tapi apakah mungkin kontrak itu tidak bertambah? Mungkin. Kenapa? Karena di dalam sebuah kontrak itu keuntungan kontraktor sudah dimasukkan di situ. Nilainya 10-15%. Jadi kalau ada extra cost, sepanjang tidak melebihi dari keuntungan yang dialokasikan di dalam sebuah kontrak 10-15% itu, artinya nilai kontrak itu bisa saja tetap, tidak ada tambahan. Namun keuntungan bagi kontraktor berkurang. Kalau kita jadi kontraktor, keuntungan kita yang berkurang. Nah, namun bagi sebagian rekan, keuntungan yang berkurang itu dianggap kerugian. Nah, ini. Yeah. Jadi dia sudah mematok keuntungan 15%, tapi kalau jadinya keuntungannya 10% dianggap saya rugi. Padahal yang 5% itu digunakan untuk dia supaya tidak mendapat kerugian lebih besar karena denda dan seterusnya. Jadi artinya dari pengalaman saya sampaikan jadi bahwa tidak mungkin cost yang kita rencanakan kalau kita sudah terlambat tidak mungkin tidak ada extra cost. Pasti extra cost akan kita keluarkan kalau kita mau mengejar mutu dan waktu. Yang dua komponen lagi kita pertahankan. Yang satu pasti tidak bisa. Namun dari sisi kontrak, kontrak itu tidak berubah, namun ada komponen-komponen kecuali faktor sehingga nilai trik-trik dari seorang yang baik di lapangan. Demikian mungkin kira. Oke, Pak Tony. Ya. Ada suatu pertanyaan yang menggelitik sebenarnya. Mana yang lebih bagus dari sisi kontraktor? Dia terlambat pekerjaannya dan dikenakan denda, atau mempercepat pekerjaannya. Nah, selama ini seperti apa yang dilakukan kontraktor? Mana yang lebih menguntungkan dari sisi kontraktor? Dibiarkan terlambat membayar denda, atau menambah sumber daya mempercepat pekerjaan? Kira-kira seperti apa? Ya. Mana yang lebih bagus? Sebenarnya lebih bagusnya kalau secara teoritis sebenarnya harus kita tidak opsi lebih bagus dari opsi cara cost. Ya, dalam proyek kan biaya waktu itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita harus membandingkan dulu cost-nya. Tapi kalau kita bicara pertanyaannya dalam praktek, kebanyakan rekanan lebih memilih didenda. Saya nggak tahu. Kesulitan untuk mendatangkan dan peralatan ekstra. Itu makanya mereka lebih memilih didenda. Tapi kalau secara teoritis sebenarnya itu harus dihitung dulu yang mana yang lebih menguntungkan dari sisi cost. Pak Tony, makasih atas ya, terutama dari angle seorang praktisi ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan mahasiswa kita semua. Ini Pak Tony, pertanyaan saya ya terkait dengan Pak Tony di lapangan juga. Apa faktor ya yang menyebabkan ya yang paling sering terjadi sehingga schedule dan biaya itu yang sudah direncanakan sebegitunya menjadi berantakan. Artinya dia menjadi terlambat, kemudian dia juga menjadi over budget. Faktor yang menyebabkan hal tersebut. Itu aja. Makasih Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Upi. Pertanyaannya menarik ya. Apa yang menyebabkan kerjaan itu terlambat? Dalam proyeknya, kebanyakan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa penyedia jasa menganggap bahwa time schedule itu hanyalah time schedule. Time schedule itu hanyalah waktu kita melihat kapan kita mulai pekerjaan dan kapan kontrak ini berakhir. Tapi isinya di dalam itu terserahlah bagaimana. Ya. Dan time schedule itu tidak dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur keuangan. Ya. Itu untuk land acquisition, kalau kita lihat tadi, Sitlakom tadi, itu pada saat belum terkontrak itu harus tuntas. Jadi kalau istilah sekarang adalah bahwa suatu proyek itu harus bisa dikerjakan setelah permasalahan lahan clean and clear. Kalau kita jadi tidak bisa lagi seperti dulu kita ingat bahwa lahan itu diselesaikan sambil jalan begitu ya. Kalau lahannya
lahan pribadi mungkin masih bisa, tapi kalau khusus untuk Sumatera Barat sepertinya ini tetap akan menjadi kesulitan kita kalau kita tidak menyelesaikan persoalan lahan di awal. Nah, kalau ternyata setelah pekerjaan itu bertemu, jadi kita tidak tahu, ada juga kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu bermasalah karena laporan awalnya selalu baik-baik saja, semua oke, pekerjaan bisa dimulai misalnya jalan. Tapi begitu kita mulai masuk, sudah ada yang mengklaim, oh ini lahan kami, nggak bisa, Pak, nggak bisa kerja di sini. Dan kebetulan juga lahan ulayat, nah sudah. Alternatifnya cuma kita merubah desain. Ya, merubah desain artinya kita menggeser, tidak melalui itu. Kalau tidak memungkinkan, tapi sepanjang masih memungkinkan, nah itu kembali ke fungsi pengendalian tadi. Kita harus cek jadwal kita, masih memungkinkan nggak kita, masih punya waktu nggak kita untuk melakukan negosiasi. Kalau waktu kita di dalam kontrak masih agak longgar, mungkin masih bisa kita spare 1 atau 2 bulan, misalnya kontraknya multi years, misalnya jalan yang panjang. Misalnya dulu saya pernah kerja di Jalan Sicin Malala, itu multi years, 2 tahun. Nah, saya masih punya waktu untuk bernegosiasi dengan kaum yang memiliki tanah, karena saya punya waktu 24 bulan. Nah, jadi saya bisa, oke lah, kalau saya buang waktu 3 bulan di awal untuk mendudukkan masalah tanah ini, saya masih bisa mengejar. Meskipun sebenarnya itu bukan pekerjaan pada saat pelaksanaan kontrak, itu pekerjaan pra-kontrak sebenarnya lahan. Tapi karena kita sudah masuk dan permasalahan itu ketemui, ya itu kita harus berhitung. Mungkin kita selesaikan dalam spare waktu yang kita punya. Kalau masih mungkin, ya bisa, opsi itu bisa kita ambil. Tapi kalau waktu kita terbatas, mana waktu pekerjaan pendek, maka kita juga harus menimbang. Kita harus punya waktu. Misalnya seminggu harus selesai masalah ini. Kalau tidak selesai berarti saya harus review desain. Saya geser jalur jalan ini misalnya, pekerjaan jalannya. Jadi sangat kondisional sekali itu Pak Opi, khusus untuk kita di Sumatera Barat. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan Pak Tony dari Jihan, ya, terkait time schedule yang tidak menjadi patokan atau acuan penyedia jasa tadi. Bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut agar tidak terjadi terus-menerus ke proyek selanjutnya? Jadi mengenai time schedule yang tidak diajukan acuan, Pak Tony. Oke, terima kasih Pak Tony. Baik, terima kasih Jihan, ya pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau time schedule itu tidak jadi acuan? Nah, itulah fungsinya tadi pengendalian. Ya, kita tadi bicara masalah rapat-rapat pengendalian. Saya sampaikan ada yang rapat mingguan, ada rapat 2 mingguan, bulanan. Pada saat itu kita dudukkan lagi permasalahannya. Kita kan ada 3 pihak itu. Jadi ada owner, ada konsultan, ada kontraktor. Kalau salah satu pihak tidak peduli dengan itu, makanya 2 pihak lagi yang memaksakan bahwa kita harus peduli karena ini nasib kita gitu ya, nasib kita, nasib pekerjaan kita bersama, karena kan 3 orang itu adalah satu tim. Tapi kalau ketiga-tiganya tidak peduli, nah itu baru bencana terjadi itu ya. Jadi bagaimanapun kalau Anda terlibat dalam suatu pekerjaan konstruksi, katakanlah lapangannya, maka ini yang harus didudukkan dulu. Jadi kalau Anda terlibat dan melihat bahwa ini tidak duduk, maka pekerjaan rumah Anda pertama adalah mendudukkan bagaimana time schedule itu memang menjadi time schedule yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Tidak hanya sebagai hiasan dinding. Kebanyakan kita hiasan dinding, tempel dinding, kalau tamu datang lihat ya time schedule-nya. Ya. Kira-kira begitu. Kalau untuk fungsi pengendalian. Kira-kira begitu. Ya. Oke, Bobby.